Dan kita semuanya kita udah siap loh. Apapun yang kesulitan yang mereka hadapin, kita siap bantu. Lu diusir kasih tahu gua tampung. Lu butuh kerjaan kita cariin. Lu punya tato banyak gua hapusin. Sampai begitu. Apa sih kalau motivasi lu kok lu ngotot banget pengen ngajak orang banyak jadi mualaf itu? Gua nggak ngotot sebenarnya. Kalau dilihat dari konten lu mah lu pengen orang tahu Islam semua gitu. Sekarang ngajakin apa namanya gurunya ya, lu tahu kan, teman-teman tahu kan Zakir Naik, ya, Ustaz Zakir Naik, dia undang sekarang, jadi nggak kaleng-kaleng. Abis udah malam ini gua ajak deh gurunya. Kalau ngomongin mengenai mu'alaf, ini orang ini paling gencar bikin video ya, apalagi mungkin perdebatan mengenai teologis gitu ya. Yang belakang terakhir ada juga yang agak unik, lucu ya. Sudahlah mencolok-colok gitu ya. Dan memang caranya begitu kok. Cara untuk bukannya nanti orang malah tambah gemes gitu, bukannya dengan santai-santai aja gitu. Gue sih maunya santai. Cuman kan gue maunya gini loh. Satu pendeta ini dia percayanya atau taunya cuma satu kitab ini. Padahal di kalangan mereka, kitab mereka tuh begitu banyak versi. Ketika dia taunya ini, gua bacain yang lain, dia nggak mau terima yang ini. Padahal yang ini asalnya dari sini gitu loh. Mungkin namanya sama nggak? Takutnya beda lama lagi. Lembaganya beda. Yang ini LAI, yang ini LBI. Tapi yang LBI juga pakai dari sini, yang ini juga ngambil dari sini. Kan ada juga di Islam tuh yang perbedaan ngambil hadis yang ini. Ini ngambil hadis yang ini gitu. Mungkin itu setaraf hadis apa setaraf kitab suci? Kalau di kitabnya Kristen semua, itu kalau ngikutin ilmu hadis kita, mereka tuh semuanya hadis. Oh, jadi hadis jatuhnya. Levelnya level hadis. Karena periwayatan gitu ya? Iya, karena semuanya tuh perkataan manusia gitu. Ada sebagian yang diulang, yang disebut dengan firman Tuhan, tapi itu pun diceritakan dengan gaya cerita dari manusia gitu, bukan seperti Quran. Kalau Quran kan nyuruh, lu katakan kepada mereka begini kan gitu, cool gitu kan, kul huwallahu ahad misalnya. Tapi kalau di Bible ceritanya orang menceritakan ada Tuhan berfirman seperti ini. Gitu. Oh, mengkisahkan, iya hadis saja. Siroh. Iya. Oh, I see. Tapi karena gua kurang paham, takut salah. Nah, di sini diantara yang kalau diskusi sama lo tuh. Yang kemudian mu'alaf berapa orang? Berapa persen? Enggak mesti pendeta. Oh, yang kebanyakan yang kemudian akhirnya dapat hidayah itu lebih banyak yang nonton apa yang datang? Yang datang diskusi. Gini, yang datang ke tempat gue tuh nggak semuanya orang Kristen. Oke. Tapi kebanyakan Kristen ya. Yang Kristen pun ini ada yang cuma mau konsultasi, ada yang memang dia sudah mau syahadat. Nah, yang konsultasi ini kadang-kadang dia nggak cukup sekali datang, jadi kayak rawat jalan gitu loh. Sekali datang 2 jam pulang, ya, besokannya datang lagi 2 jam pulang, kayak orang rawat jalan konsultasi. Bahkan sampai ada yang 5 kali datang baru syahadat ada. Tapi yang sekali datang diskusi 2 jam 3 jam syahadat juga banyak. Nah, dari sekian banyak yang datang itu nggak semuanya mau ditayangin masalahnya. Nah ya, masalah keluarga, masalah kerjaan dan sebagainya. Jadi di tempat gue banyak yang datang, yang nggak syahadat pun ada 1-2, tapi kebanyakan syahadat. Rata-rata gue boleh bilang 80-90% syahadat. Dia nggak mau ketahuan keluarganya, emang ada intimidasi? Pasti. Udah pasti. Ya gini lah, walaupun nggak sampai fisik, tapi kan istilahnya mereka dikucilkan gitu. Kaget aja kali. Sama juga ada teman kita yang keluar gitu dari juga kan pasti gitu. Iya, gue juga sering bilang berapa lama sih orang tua kita mau marah-marah? Ya, mau bilang sebulan. Ada juga yang cuma 2 minggu. Mau bilang 3 bulan, ada juga yang cuma sebulan. Tapi yang 8 tahun juga ada masalahnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa berata. Ya, yang penting akhirnya dapat hidayah kan. Yang penting itu aja. Dan kita semuanya kita udah siap loh. Apapun yang kesulitan yang mereka hadapin, kita siap bantu. Lu diusir kasih tahu gua tampung. Lu butuh kerjaan kita cariin. Lu punya tato banyak gua hapusin. Sampai begitu. Apa sih kalau motivasi lu kok lu ngotot banget pengen ngajak orang banyak jadi mu'alaf itu? Gua nggak ngotot sebenarnya. Kalau dilihat dari konten lu mah lu pengen orang tahu Islam semua gitu. Oh enggak, kan kita kan didatengin sama orang, bukan kita yang undang-undang. Oh, didatengin, bukan lu yang mancing-mancing. Bukan. Gue cuma nulis di deskripsi kalau yang mau konsultasi hubungin nomor ini, yang mau syahadat hubungin nomor ini. Ya kita dihubungin sama orang. Jadi orang tuh pada datang, mereka yang minta konsultasi.
Kalaupun mereka mau masuk Islam tapi masih takut-takut, kita sediain solusinya gitu. Kemarin gue ditelepon sama perempuan Dayak. Dia tahu kalau dia masuk Islam dia pasti diusir. Ya udah, gue bilang kalau lu udah yakin masuk Islam, kirim foto KTP, gue beliin tiket, lu datang Jakarta, gue tampung masuk Islam. Nanti gue bina sekalian. Sampai gue gituin. Kan gue cuma menawarin solusi buat mereka, dan gue nggak maksa, nggak. Ya kan lu ketika nampung kan ada biaya. Dari mana lu biaya dapetnya? Nah, biaya itu ya dari donasi penonton channel. Oh, oke. Donatur. Jadi emang yayasan itu untuk menampung saudara-saudara yang baru. Nah, uniknya memang ya, mungkin banyak yang gue juga mungkin jadi agak sedikit, kenapa temen-temen yang keturunan Tionghoa ini kebanyakan bisnisnya tuh lancar ya? Karena banyak kan yang mualaf dari keturunan Tionghoa tuh ngegas semua. Bayangin ini keturunan Tionghoa. Ngegasnya kayak begini, orang masuk Islam biasa aja, nyantai. Gue udah lama masuk Islam, santai aja gitu, nggak nyuruh masuk Islam. Dia siapa lagi? Ko Stephen almarhum, Ko Felix Xiao, ya kan? Kohani. Ini pada ngegas semua ya. Siapa yang cewek juga kemarin tuh? Siapa? Melisa, ada lagi. Bayangin, yang nyantai paling Denny Slim. Agak nyantai gitu. Ngapain? Udah gitu gini, bukan cuma di YouTube doang guys. Bukan cuma urus di YouTube, ada yang ngajakin diskusi. Hayu sama gitu. Kalau kita nggak ada ngajakin diskusi kan nyiapin materi, dia malah seneng banget kayaknya. Ini deh momennya gue selama ini ngapalin kitab-kitab, sekarang dipakai gitu soalnya gitu. Kitab dikoleksi semua gitu. Kira buat apa gitu? Ada berapa kitab lu punya? Wah, nggak banyak, paling 200. 200 itu kitab. Lah kan belum 2000. Nah, di Islam tuh cuma satu kitabnya, Quran doang. Paling mah hadis kan ya? Iya. Sampai 200 loh guys, apal. Nah, sekarang bukan cuma itu. Bahkan sekarang lagi ngegas juga untuk udah kurang ya ngajakin orang mualaf ya. Sekarang ngajakin gurunya orang ya. Lu tahu kan, teman-teman tahu kan Zakir Naik, ya, Ustadz Zakir Naik, dia undang sekarang. Jadi nggak kaleng-kaleng, abis malam ini gua ajak deh gurunya. Seolah-olah begitu. Beliau emang udah viral di mana-mana ya, bahwa udah ribuan orang yang alhamdulillah kemudian dapat hidayah masuk Islam gitu ya. Dan terakhir gitu, Anda datang waktu itu 2017 ya, 2017. Gue malah nggak datang gua. Nah, lu belum muslim kali waktu itu. Udah, cuman gue lagi ada proyek di Sumatera waktu itu. Iya. Oh, dulu masih belum content creator soalnya dulu. Iya, belum. 2017 gue juga belum terlalu ngaji waktu itu. Lagi tertarik ya, makanya. Gue nonton lihat Zakir Naik itu 2 hari sebelumnya nonton Coldplay. Oh shit. Dari Bangkok langsung terbang balik. Kenapa? Tadi konser dunia, ini konser akhirat, dia bilang sama bini gue. Ke Bangkok cuma sehari gitu kan. Tapi menarik emang ya, diskusi-diskusi yang kita sendiri muslim banyak yang mungkin luput gitu ya untuk pemahaman seperti itu. Nah sekarang Dr. Zakir Naik kembali hadir di Jakarta gitu insya Allah. Walaupun sempat ada pemberitaan katanya batal gitu kan. Nah awalnya dulu deh, kenapa mau ikut serta nih pada pusing-pusing untuk datengin pertama karena salah satu jalan hidayah gue ya beliau. Sama kalau gitu. Salah satu jalan ninja gue lah gitu. Ya. Sebelumnya kan almarhum Syekh Ahmad Didat. Yang kedua kan video-video Dr. Zakir Naik. Jadi gue merasa gue juga pengen dong istilahnya punya kontribusi gitu loh. Sekarang Dr. Zakir Naik yang ngebangun istana di sorga, masa gue nggak kecapretan teras-terasnya gitu loh paling. Gitu aja sih motivasi gue cuma begitu. Jadi ketika gue diajak Kohani ikut yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia, yang ada di otak gue cuman gue pengen berkontribusi buat agama gue, gitu aja. Kan di Quran kan juga kita diberitahu bahwa kalau kita membela agama kita, nanti kita akan diteguhkan kedudukannya gitu. Nah itu aja motivasi gue. Ya kalau sholat kan ya bukalibul qulub. Jangan sampai meninggal dalam keadaan bukan muslim kan gitu kan. Nah ditegakkan itu kalau kita membela jadi ditegakkan itu. Iya, diteguhkan sampai akhir ya, mudah-mudahan teman-teman semua. Nah sekarang ini dalam Dr. Zakir Naik kan sebuah profil yang dengan kemampuannya mampu memualafkan banyak orang yang sampai akhirnya karena merasa terancam negara asalnya India pun akhirnya mengkriminalisasi beliau, yang akhirnya beliau sampai akhirnya pindah ke Malaysia gitu. Dan untuk berdakwah juga bukan perkara yang mudah gitu untuk beliau. Tapi akhirnya di Indonesia punya kesempatan untuk ketemu beliau.
Nah kita lagi happy, oh bakal datang nih, hadir gitu Hikmat sama beliau. Tiba-tiba ada kabar batal. Kenapa waktu itu sempat ada batal? Karena ada apa namanya, ketua yayasannya One Prestasi misalnya. One Prestasi itu artinya dalam arti dia menjanjikan modal untuk acara ini sekian M itu tidak terrealisasi, sedangkan waktunya udah mepet. Nah untuk nyari dananya kan nggak cukup gitu untuk tanggal itu. Ya akhirnya waktu itu Kohani ngumumin batal. Gitu. Tapi ternyata masih ada deh, maksudnya masih ada apa namanya, celah untuk bisa jalan sebenarnya. Nah, pas hari dia Kohani membatalkan, besok malamnya gue ditelepon sama seseorang dari Kanada. Ya, orang ini ternyata temennya Dr. Zakir Naik. Ya. Pas dia telepon sama gue, terus dia telepon Zakir Naik juga untuk telekonferensi ngomong bertiga. Begitu Dr. Zakir Naik tahu, gue apa namanya, kan gue juga ada di grup WhatsAppnya Dr. Zakir Naik. Begitu dia tahu gue bahwa gue juga ada di dalam yayasan itu, dia langsung nanya gua, where have you been? Kata gitu. Jadi rupanya dia udah nyari-nyari Kohani, teman Kohaninya waktu itu nggak bisa meladeni lewat telepon. Kohani maunya hanya lewat teks gitulah. Nah, Dr. Zakir Naiknya, ya dia sempat nggak nyaman. Akhirnya dia bilang sama gua, udah kalau begitu, bikin yayasan baru, kata gitu. Oke. Ya, berapa lama bikin yayasan baru? Ya, aku bilang kalau bikin akte pas hari 2 hari jadi. Cuman kan untuk urusan Kemenkumham, untuk urusan pajak, untuk urusan bank itu kan butuh waktu kira-kira kan 2 minggu. Ya. Nah terus gimana? Lu ada yayasan nggak? Ada. Yayasan apa? Ya ini Garda Mualaf Indonesia yang gua kelola. Ya udah pakai itu aja katanya. Ini ada 2 hal ya. Enteng banget ya. Benar-benar. Ini rezeki, kalau kita mikirnya bakal dapat pahala, ini rezeki ya. Enteng banget ya. Benar-benar. Berarti ini pahalanya gede. Karena apa? Untuk ngejalanin itu nggak gampang, ya kan? Iya. Kalau ngejalaninnya sulit, pahalanya lebih gede. Nah, itu dia. Karena ternyata lokasi yang dituju tuh lokasi-lokasi dengan kapasitas besar. Iya, ya. Beliau maunya itu penontonnya sebanyak mungkin. Bahkan di suratnya dia ke yayasan kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 100.000 sampai 500.000. Bahkan yang dulu pertama kali ngobrol sama dia mintanya 1 juta orang. Di mana mengumpulin? Di mana lokasinya? Di mana mengumpulin 1 juta orang di Indonesia untuk ceramah? Ya, terus gimana jadinya? Nah, jadi akhirnya nego-nego lah. Terus dia datang ke sini tuh bermodal loh, bro. Bukannya cuman modal dengkul loh. Dia datang ke sini bawa kru 35 orang, bawa kamera sendiri. Berapa unit? 12 unit. Satu kamera harganya $300.000. Jadi berapa tuh? 300.000 berapa? 300.000 3 miliar lah. Hampir 6. Enggak dong. Kan udah, hampir 1,7 ya. Ya 5 lah. 5 lebih lah ya. Kali 12. Allahu Akbar. 60 dong. 60 nilai kameranya. Ya, jadi dia bawa kru, dia bawa kamera, dia bayarin tiket sendiri. Tiket itu semua dia bayar. Dan dia harus bayar overweight. Overweightnya itu berarti 1,5 ton. Oh, berarti memang beliau ini bukan money oriented sih sebenarnya. Bukan, justru ini mau berdakwah. Ya, karena beliau juga ngeluarin duit ya. Nah, total termasuk gaji karyawan dia segala macam, selama mau ke Indonesia ini, selama 3 minggu itu, dia harus ngeluarin duit kira-kira 6 M. Dia yang ngeluarin duit. Dia yang ngeluarin duit. Dan dia datang ke sini ceramah, nggak mau dibayar. Dan orang yang datang mau dengar ceramah dia nggak boleh beli tiket. Pusing nggak lo? Ya pusing lah. Pusing. Bagaimana mengenerate revenue-nya untuk kemudian ngebayar kos produksi? Nah, di surat itu dia tulis dia bisa menerima sponsor. Jadi dia mensyaratkan orang yang datang nggak boleh beli tiket. Nggak boleh beli tiket, nggak mau minta bayaran, dia bayar sendiri ongkosnya dari sana untuk di sini, tapi harus menyediakan minimal berapa orang? Ya dia mintanya sih 50.000 kata. 50.000 juga nggak kecil, susah. Gimana ngitungnya? JIS berapa JIS kapasitas? JIS saja 82.000, 82 atau 88 lah. Tapi kalau dipotong panggung, berarti kan yang di belakang panggung dia kan nggak kepake. Ya. Di depan dia ada lapangan rumput. Itu pun nggak boleh dipakai rumputnya sama JIS.
Berarti penonton atau audiens kan cuma bisa di kanan kiri. Yang di depan dia itu kan jauh di seberang lapangan rumput. Ya. Jadi kalau dia ngomong depannya rumput dia nggak mau. Maunya dia ngomong depannya ada orang duduk gitu. Berarti gak mundur. Kalau dimundurin pun itu juga kesulitan masang panggungnya. Karena kan dia kan gini miring tempat duduknya sekarang. Tempat duduk penontonnya. Kalau boleh tahu nih ya, cost produksi yang dibutuhkan tuh sampai berapa? Minimal tiga lokasi ya, misalnya 3 lokasi. Ya, Gajayana di Malang. Ada kerjasama? Ada. Alhamdulillah. Makasih Gajayana Semarang. Ini ada bantuan dari wali kota, dari Pangdam, dari Kapolres. Pilih lagi guys, wali kotanya pilih lagi. Insya Allah pilih lagi ya. Pilih lagi karena udah bantu ya. Ya Gajayana. Kemudian kita rencana nanti di lapangan Tritan Bandung. Bayar. Kalau ini bayar, tapi nggak gitu mahal lah, Nah, yang terakhir yang di Jakarta ini sampai barusan ini sebelum podcast ini kan tadi lu denger sendiri kan. Masalah JIS kita nggak bisa pakai karena lapangan rumputnya nggak bisa dipakai. Jadi kita sekarang ada opsi satu tempat baru, itu nanti di lapangan bola Pancoran. Lapangan bola Aldiron. Iya Aldiron ya. Aldiron. Yang markas besar Angkatan Udara. Iya benar. Kapasitas berapa itu? Di situ bisa kalau penuh bener ya, tapi bukan lapangan bolanya ya, lapangan yang rumputnya ya. Iya. Itu bisa 40.000 sampai 45.000. 45.000. Pakai kursi loh, bukan berdiri loh. Ya cuma akses masuknya itu pasti macet banget pasti. Akses masuk, tapi parkirannya gede, 4.000 mobil di situ parkirannya. Parkirannya di tempat komplek ABRI itu kan, Auri ya. Iya, Angkatan Udara lah. Oke. Ini baru mau kita. Berapa sewanya itu? Murah. Murah ya? Murah. Untuk bantuan sponsor ada sponsor? Sponsor ya kita sedang mengumpulkan dan saya sekarang sedang menggandeng Ormas Islam untuk menjadi co-partner lah atau co-organizer acara ini. Insya Allah dalam waktu sehari 2 hari ini ada kepastian. Gitu. Kemarin saya sudah bicara dengan Hidayatullah. Ya. Hidayatullah ya. Mudah-mudahan mereka hari ini lagi meeting. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak sore ini besok udah ada kabar lah. Tapi terbuka kesempatan sama siapa aja berarti ya? Terbuka. Gitu. Nah, Juragan 99 Transportation Partner. Ya. Richard Lee juga sudah confirm. Kemudian Ridwan Hanif mobil ya untuk Jakarta aja tapi. Terus yang lain-lain sudah. Bahkan ini saya juga kemarin sangat terharu ya. Seorang ibu-ibu datang ke studio saya bawa kantong plastik. Ya. Kantong plastik. Isinya apa? Saya pikir kue. 150 juta buat acara Dr. Zakir Naik. Oh, Masya Allah. Ini habis dari sini kok mau pulang, ada donatur lagi mau datang. Katanya mau ngasih 100 juta. Ya, gue makanya terharu gitu ya, orang masih peduli lah gitu dengan dakwah yang seperti ini. Walaupun kelihatannya mahal, tapi yang kita target itu dampaknya bukan hanya di Indonesia, Mas Ari ya. Ini saya kasih tahu gini. Jadi Dr. Zakir Naik itu datang ke Indonesia bukan untuk mendakwahi umat Islam Indonesia saja. Nah, kenapa? Karena dia bawa tim, dia bawa kamera. Tujuannya apa? Dia membuat video untuk ditayangkan di PIS TV supaya bisa ditonton kira-kira 200 sampai 300 juta orang. Itu dia target utamanya. Jadi, makanya dia ngotot dia harus bisa bikin video 6 sampai 8 tempat. Jadi ibaratnya support sekecil apapun akan teramplify. Betul. Untuk semua pahala yang nanti akan keluar di rangkaian ini kan berarti kan. Betul. Jadi kalau dia datang ke Indonesia, nanti ada orang yang belum muslim bersyahadat masuk Islam, yang donasi kan dapat pahala. Belum lagi nanti di seluruh dunia orang yang nonton video itu ada yang masuk Islam, orang-orang Indonesia yang donasi kan juga dapat pahala. Berarti gue sekarang lagi jadi sales nih gue. Nah, ya bener lah. Hidup kita marketing. Iya. Bener. Ya memang kita harus marketing kan. Gue lagi jadi sales booking coupling di Jana. Nah iya benar sama aja. Ustaz itu kan lagi memarketingkan Jana kan. Betul. Benar ya. Betul. Berarti kebutuhan biaya produksi berapa yang kurang? Kalau total budget untuk 3 kota nih ya, yang tadi Malang, Bandung, Jakarta, ini kalau tanpa JIS nih, kita nggak ngomong JIS nih. Ini 6M, bro. 3 tempat ini. Belum ada dananya tuh? Ya, sudah ada tapi belum seberapa lah. Gitu, ya. Maksudnya kita bisa buka kesempatan teman-teman yang mau support kan? Oh iya. Caranya gimana? Caranya transfer ke Bank Muamalat. Nomor rekening gua.
Nomor rekening mau. Nomor rekening siapa? Berani. Jangan enggak. Nomor rekeningnya Yayasan Garda Mualaf. Nah, di sini di bawah ada ya. Nah, nomornya lo tau nggak? Apa? Sacap kaupe. Apa tuh? 30 900. Wih, deh. Cina banget. Untung gua ngomong QQ. Parah deh. Ntar kalau gua ngomong QQ lu inget tuh zaman dulu begini lah gitu. Iya benar. Parah nih temen gue yang Cina yang ini emang parah deh. Nah, belak-belakan banget ini. Ngomong data, gue lagi bingung kenapa nih kok buat biaya produksi. Datang bawa masalah gitu ya. Tapi masalah janah nih. Masalah janah. Dan insya Allah ketutup lah. Tinggal 2 minggu lagi padahal. Nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Ya, tapi insya Allah lah. Tapi kan acaranya kan beda seminggu gitu lah. Jadi napas masih jalan terus lah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih buka pintu lah. Ya. Lewat pemirsa yang mau booking coupling di Jana gitu. Ya. Guys langsung aja udah. Mau kasihnya berapa kayak punyanya 100.000 gitu ya. Jaraknya itu investasi pahalanya itu hanya dari jempol ke handphone deket banget, ya kan? Bener. Cuma 2 jari ini. Misalnya ada satu aja yang mualaf, satu aja yang mualaf. Selama dia masih muslim, pahalanya buat situ. Iya. Hanya dengan 100.000. Wah, bener. Ya. Gue juga marketingnya dapet ini. Iya sih. Komisi ya. Maksudnya kalau di sono nggak dapet kapling, dapet teras-terasnya aja gitu. Benar. Besok kalau pas lagi misalnya, insya Allah lu masuk jannah. Kalau lu inget ya. Ingat ya. Lu cari gue di situ nggak ada. Cari-carian ya. Kalau nggak ada cari gua nggak ada, mungkin gua di level atas. Asik. Lu yang ikut gua ya. Jangan sombong. Jangan takabur. Teras aja dah. Jangan takabur benar-benar. Tapi memberikan orang satu hidayah aja tuh. Unta merah, bro. Unta merah. Satu padahal. Iya. Jadi selama berdakwah orang cuma dikasih target satu loh. Iya. Sedangkan ini berapa juta orang ya. Betul. Masa dari 200 juta satu aja nggak ada. Betul. Gitu. Dan Profesor Zakir Naik, Dokter Zakir Naik kan udah kan kita buka ada pendaftaran online. Ya. Itu sudah ada beberapa yang daftar mau syahadat gitu. Daftarnya mau syahadat. Astagfirullah. Daftarnya mau syahadat, bukan daftar mau dengerin, daftarnya mau syahadat. Masya Allah. Jadi teman-teman, nanti kalau udah ketemu tanggalnya, nanti tanggalnya akan diungkapkan sama Kodondi ya. Itu datang ke acara ini gratis. Dan kalau punya kerabat atau saudara yang mau bertanya mengenai Islam non Muslim, monggo diajak aja sebanyak-banyaknya boleh ya? Ya, gratis, nggak perlu registrasi. Terus kalau yang belum Muslim, yang mau datang, nanti registrasinya di tempat ya, di lokasi ya, onsite ya. Yang non Muslim nanti boleh duduk di depan. Jadi yang boleh duduk depan itu yang non Muslim. Yang non Muslim. Wah keren banget ya. Bahkan kalau nanti ada sesi tanya jawab, mereka duluan yang dikasih kesempatan buat tanya jawab. Lah kalau Muslim ngapain nanya lagi? Boleh dengerin juga. Dulu. Tunggu. Lu udah Muslim lu ngapain sih banyak nanya gitu istilahnya. Tapi bahasa gimana bahasa? Bahasa apa? Bahasa tetap bahasa Inggris. Nanti akan ada penerjemah yang ngumpet. Ya. Jadi penerjemahnya bukan di satu panggung sama Dokter Zakir Naik. Dia nanti akan ngomong di belakang layar. Ketika Dokter Zakir Naik ngomong, dia akan langsung ngomong. Omongan dia ini masuk ke dalam sebuah alat, naik ke website. Websitenya menerjemahkan. Terjemahannya ini masuk ke alat dia lagi. Alat ini terjemahannya langsung masuk ke program broadcastnya. Jadi nanti akan ditampilkan di layar, di samping-samping layar. Delay 1 detik 2 detik ya? Ya itu normal lah ya, karena itu bolak-balik kayak setrikaan gitu, bolak-balik begini kan. Tapi cepat. Jadi setiap kali Dokter Zakir Naik ngomong, orang ini ngomong, tulisan ini naik, turun lagi masuk ke broadcast. Kalau ada yang syahadat di situ, nanti urusannya dengan Yayasan Garda Mualaf. Kita bina. Yang maintain. Iya, yang maintain kita. Okay. Selain daripada kita kasih zakat, kita kasih paket, peralatan sholat. Nanti kalau yang daerahnya kita terjangkau, kita kirim guru privat ngajarin Islam dari A sampai Z. Gue mau dong kok kalau ada yang mualaf dikabarin, jadi gue bisa ikutan zakat. Boleh. Itu tadi rekeningnya yang satu lagi. Sacap-sacap, sape-sape. Jadi kalau untuk yang pembinaan mualaf 30-30, 300-300. Untuk khusus Dokter Zakir Naik ini 30-30, 900-900. Bank muamalat. Dan atau gini, misalnya setiap ada mualaf gua ngasih paketnya gitu. Boleh. Buat dia gitu. Boleh. Pengen ya? Boleh. Titipin ke Melisa, nanti Melisa yang ngatur.
Enggak, maksudnya paketnya dari lu, gue yang nyupport. Mungkin ada teman-teman juga yang mau nyetorin buat kalau ada yang mualaf ini paket dari gue. Gitu. Boleh. Quran pertamanya, sajadah pertamanya, peci pertamanya maunya dari kita gitu kan. Nah, di tempat kita setiap kali ada yang syahadat itu kita kasih paket. Buku tuntunan sholat, buku Iqra, Qurannya sekalian, ada uang zakatnya, ada sajadah, ada contekannya, sajadah. Sajadah yang buat sholat ada contekan itu. Iya, jadi lu sambil sholat, praktek sholat pakai sajadah, ada bacaan sholatnya di situ. Jadi sambil baca gini. Lu kayak sholatnya anak-anak ya? Iya. Ada satu yang kurang. Apa tuh? Gunting. Buat? Kalau sunat, gini kalau sunat, yang cowok gua tanya, lu udah sunat belum? Kalau belum lu tunggu di rumah, lu tentuin tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kasih tahu alamatnya, gua kirim dokter ke rumah lu. Wih, serius, sunatnya di rumah dia. Wah, kalau misalnya di rumah dia nggak bisa, alasan keluarga atau apa, lu janjian sama dokter yang mau sunat di mana. Iya. Kalau nggak bisa juga, lu silakan ke klinik dokter yang kerja sama kita, gratis semuanya. Iya. Sunat gratis bisa, gua support juga. Guru privatnya kita kirim seminggu 2 kali bro. Sekali datang 90 menit, semuanya juga gratis buat mualaf, nggak bayar. Untuk yang apa namanya keluarganya bolehin kan. Kalau yang keluarganya kondisinya nggak kondusif gimana? Kalau nggak bisa di rumah dia, silakan janjian sama gurunya, mau belajar di mana silakan, mau di masjid boleh, mau di mana boleh. Yang penting tempatnya baik dan tenang untuk belajar gitulah. Oh gitu. Iya bebas, kita fleksibel. Kalau di rumah dia nggak bisa, mungkin mau di masjid boleh. Atau janjian mau di rumah temennya boleh gitu. Itu guys, jadi sebenarnya dimudahkan. Jadi ibaratnya sekali lagi diingatkan ada 3 tanggal berapa aja? Ya, pertama insya Allah tanggal 10 Juli di Stadion Gajayana Malang. Ya. Yang kedua 2 hari nih, 12 dan 13 Juli di Kota Bandung. Yang terakhir 19-20 Juli di Kota Jakarta. Jakartanya 19-20. Ya, Jakarta. Tapi insya Allah ya, ini kalau jadi ya insya Allah ya. Saya masih nunggu kabar nih. Insya Allah kalau jadi tanggal 5 atau 6 itu di UMS Solo. Oh, minggu depanan lagi ya. Ya, tapi ini indoor ya, auditorium ya. Gitu. Kalau 3-3-nya tadi ini outdoor gitu. Oh gitu. Iya. Oke guys, dimudahkan itu teman-teman semuanya. Tanggalnya udah dapet. Ya, nanti pokoknya kita umumkan lah. Kita umumkan. Resminya diumumin ya? Iya. Belum ya? Belum ya, nungguin sampai hari ini aja tadi belum kelar urusannya. Oh lokasinya? Loh, bukan ya dokter Zadeki naiknya kan harus dia harus dapat kepastian tanggal berapa, tempat di mana supaya dia atur tiket. Oh gitu. Sekali ngerubah tanggal tiket nggak bisa berubah lagi. $10.000. Ah itu dia. Udah 3 kali ngerubah. Nah itu dia. Oke guys, jadi ini peluangnya untuk teman-teman bisa menjadi salah satu kepanjangan tangan dari dakwah ini yang kemudian siapa tahu akan jadi pahala jariah. Mungkin sholat kitanya belum sempurna, ibadah-ibadah lainnya belum sempurna, atau juga mungkin banyak hal-hal yang mungkin belum bisa menjadi pemberat pahala kita misalnya. Siapa tahu dari sedekah kecil ini tiba-tiba ketika dihitung dihisap nanti itu berat banget. Gara-gara apa? Ternyata ada banyak yang bersahadat. Ya kan? Dan di seluruh dunia loh ya. Seluruh dunia. Karena nggak cuma di Indonesia. Indonesia ini cuma ketumpangan tempat. Gitu. Buat tumpangan venue aja ya. Iya. Gitu. Tapi dakwahnya, videonya ditonton ratusan juta di seluruh dunia. Benar. Ya. Gitu. Memang kasihan. Kodoni memang lagi pusing memikirkan karena bagaimana caranya dapat sponsor yang mungkin nama produknya nggak dijeberin di belakang dan nggak ada tiket masuk ya, nggak ada tiketing gitu. Bagaimana cara mengenerate revenue-nya untuk kemudian membayar biaya produksi? Ya salah satunya apa? Ya pasti kekuasaan Allah lah ya dari tangan-tangan teman-teman semuanya. Oke. Ada pesan apa nih? Pesannya jangan lama-lama. Jangan lama-lama donasi maksudnya. Terus terang banget ya. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya orang lagi kita butuh bergerak kan. Benar-benar. Kita harus butuh bayar DP tempat, manpower dan segala macam, sewa alat dan segala macam. Itu kita harus benar-benar cepat gitu. Iya, jadi pahalanya teman-teman yang capek. Iya. Jadi kan kita berjihad, kita bisa menggunakan tenaga kita, bisa menggunakan usia kita, bisa menggunakan tubuh kita, bisa menggunakan harta kita. Nah, teman-teman yang tidak terlibat di acara ini tinggal
ikut dengan hartanya. Ya, supaya apa? Supaya jalan semua. Jadi apa semua yang kita lakukan di sini tinggal dikombin, itu semuanya yang menilai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja. Yang nggak datang juga nggak apa-apa, guys. Nggak datang juga nggak apa-apa. Ngirim donasi, kalian nggak datang ke lokasinya tapi pahalanya nyampe. Iya. Kan? Siapa tahu dari pahala-pahala tersebut yang diterima Allah, anak jadi soleh, ya kan? Kerjaan jadi lancar, yang sakit disembuhkan. Betul. Ya, amin. Ya, kan kita cuma calo ya. Kita cuma calo kan. Sama kita juga calo. Kalau calo kan ngarepnya cuma teras-teras doang gitu. Ngarepin siapa tahu diajak gitu ya. Siapa tuh diajak masuk gitu. Benar. Ada satu donatur dari Surabaya, ya alhamdulillah dia udah transfer berapa kali. Dia cuma bilangnya begini, Don, pokoknya gua taunya lu yang sadatin orang, gua yang punya rumah di surga. Enak bener gua bilang gitu. Ya beda-beda, gua pakai tenaga, dia pakai duit gitu lah. Ibaratnya gitu. Jadi saya juga mengajak teman-teman, ayo yang istilahnya kita berharap rumah atau istana di sana, ini adalah salah satu kesempatan kita untuk memberatkan pahala kita, ya kan, supaya kita insya Allah bertemu di sana nanti insya Allah. Benar. Atau gitu. Mungkin sebarkan juga circle link ini, circle teman-teman semuanya, itu juga ada pahala juga, guys. Iya. Memperbanyak informasi ini juga termasuk pahala juga. Gua kalau ada orang yang baru masuk Islam, gua ngomongnya selalu gini, lu nanti kalau udah orang Islam, udah jadi Muslim nih, otak lu akan berubah. Maksudnya dia, gimana maksudnya kok? Otak lu jadi otak bisnis. Kok gitu? Gua kan bukan orang bisnis. Nanti lu jadi otak bisnis pahala gitu. Dikit-dikit nyari pahala, itu otak bisnis manusia. Dikit-dikit pengen orang Islam. Kontribusi ya. Iya, benar. Waduh, nih makanya nih, ini yang satu ini nih agak ngegas nih. Tiba-tiba gue dari dunia Zakir Naik, dia tiba-tiba temenan kan gitu gak? Masih mending. Gua udah ke rumahnya Zakir Naik. Gua udah bayangin nanti kalau dia ke Jakarta, gua mau podcast. Namanya juga YouTuber ya. Tiba-tiba Richard udah sampai apartemen dia, podcast di rumah dia. Ya, itu mualaf begitu ya. Padahal masuk Islamnya duluan gua. Bener kan? Gitu. Gue juga nge-YouTube Zakir Naik. Tiba-tiba Richard udah duluan podcast. Itu podcastnya Dokter Zakir Naik pertama loh itu. Iya, hebat juga. Ya selamat ya Dokter Richard ya, hadiahnya. Selamat ya gitu. Selamat ya. Awas lo ya. Gua ditelikung ya. Nyampe situ. Banyak ustadz yang begitu sama kita di Gudang susah. Gitu ya. Ganti podcast yang non muslim mau. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu kan pelebaran dakwah ya. Izin Allah. Ya. Oke guys, itu dia info dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan acaranya lancar dan semoga teman-teman punya banyak saudara baru setelah acara ini. Insyaallah. Siap. Syukran ya. Kok. Sama-sama. Nah, besok kalau ada debat lagi kita bawa ke sini. Boleh nih. Boleh. Nanti pendeta ke sini ya. Boleh. Debat live gitu ya. Boleh insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat wawancara banyak. Asik. Banyak pertanyaan saya buat. Asik. Ya, sampai ketemu lagi. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.